Ya kali aja di sini ada teman-teman yang emang bisa melihat sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lu kabarin gue deh, ada apa aja, apakah masih meninggalkan energi-energi negatif di sini atau tidak gitu. Jujur waktu gue bikin video sebelumnya itu tuh, dia kan cuma berisik doang ya, itu gue gak akan takut. Sampai akhirnya seminggu video udah gue posting, udah mulai agak aneh-aneh beb. Nah baru tuh gue agak takut. Jadi gue dikirimin hal-hal goib yang awal gue gak percaya kalau misalkan itu tuh goib. Terus gue juga gak percaya kalau misalkan dia yang ngirim. Sampai akhirnya gue nanya sama orang yang emang lebih paham soal begituan. Dia sih nggak langsung ngomong kayak tetangga lu yang ngirim, tapi dia tuh cuma bilang kayak ini orang terdekat di tempat tinggal, terus dikasih tahu kayak ada cewek sama cowok bla bla bla. Nah itu spesifik banget kayak ke dia nih ciri-cirinya. Jadi sebenarnya gangguan apa sih yang gue rasakan dan apa sih yang dikirimin. eh Lagi itu gue lewat mimpi ya, selalu lewat mimpi. Jadi gue kalau tidur tuh mimpi nggak enak terus. Jadi gue tuh tidur selalu nggak pulas. Kayak gue mimpi hal-hal menyeramkan, dan menyeramkannya itu tuh selalu berulang-ulang. Terus hal yang menyeramkannya itu tuh selalu itu aja gitu loh. Lo tau gak sih, gue selalu mimpi kalau nggak gue yang di bun-bun, di tus-tus, kalau nggak gue ngelihat orang lain yang di bun-bun dan di tus-tus. Nah gue pikir cuma gue doang gitu, tapi enggak, laki gue juga iya. Terus temen gue yang kalau nginep kesini juga iya ngalamin. Setelah itu juga beberapa orang-orang yang main ke tempat gue itu tuh pasti pulangnya tuh badannya nggak enak di bagian leher kiri. Itu selalu kayak pegel gitu, kayak berat gitu loh. Sampai ada salah satu temen gue yang emang emaknya juga bisa ngeliat gitu, pas balik dari tempat gue dibilang sama emaknya, itu lo ngapain, habis main dari mana, kok ada yang ngikut kayak gitu loh, cewek katanya di bagian sini. um, dari situ gue yang kayak masa sih gitu kan. Tapi diperkuat lagi sama beberapa temen gue yang ngomong hal yang sama gitu loh, selalu berat di bagian leher sebelah sini kayak gitu. Nah yang makin memperkuat lagi setelah gue juga nanya sama orang yang tadi gue bilang bisa ngeliat, ini tuh kamar kan akhirnya dirukiah ya, kayak di ngajiin, terus disebarin pakai bentar. Gue tuh sampai beli ini tuh garam kasar. Jadi waktu itu garam kasar itu tuh di ngajiin, terus disebar kan di kamar kosan gue, di dalam sama di luar. Lu tau gak sih, itu kan kayak ngajiin dan rukiahnya terus nyebar-nyebar garam kan dari abis isya jam 8 sampai jam 9-an kayak gitu kan. Jam 1 paginya si Jabung ini tiba-tiba aneh banget nih, jam 1 pagi, lo bayangin jam 1 pagi dia keluar kamar terus jogging gitu loh, jogging. Tapi joggingnya itu tuh cuma dari depan kamarnya dia ke kamar gua. Itu maksud gue gini ya, itu udah di luar nalar banget sih. Kalaupun emang ada orang yang gila-gila olahraga, kayaknya nggak tengah malam juga. Terus kalaupun emang iya dia gila-gila mau olahraga terus dia jogging, ya kenapa nggak dari ujung kosan ke ujung depan kosan gitu, kenapa harus cuma dari kamarnya terus ke kamar gue. Dan itu dilakukan 2 malam, abis malam gue di kamar ini di Rukia sampai besoknya. Setelahnya udah nggak ada lagi gitu loh. Nah setelah kayak gitu kita memperkuat lagi tuh, gue kayak rajin banget nebarin ini garam kasar. Terus gue juga mandi garam kasar kan buat nangkal ilmu sihir ataupun hal-hal negatif yang baik dikirim atau yang udah nempel di dalam tubuh gue kayak gitu kan. Terus sampai sekarang tuh udah gak enakan sih. Tapi ada yang aneh lagi tuh si Jabung itu tuh kayak pulang kampung. Sempet berapa hari dia pulang kampung tuh udah mulai nggak enak lagi nih hawanya. Jadi hawa kamar gue tuh kayak panas gitu, bawahnya tuh kita di sini satu sama lain emosi, sampai gue berantem sama laki gue dan sama temen gue. Hal sepele banget yang kita tuh nggak pernah bakal berantem kayak gitu. Terus kabarin itu lagi nih, terus udah kayak chill lagi nih, kita udah kayak oh ya udah sabar, udah kayak sadar. Terus kayak ya udah let it flow aja gitu loh. Selalu percaya sama lindungan Tuhan kan. Sampai akhirnya sekarang gue gak tau Jabong tuh sebenarnya udah balik kampung apa belum, apa dia balik kampung lagi gue gak tau. Tapi yang jelas udah 5 harian, dari hari Senin kemarin sampai sekarang nih hari Minggu, udah gak ada suara. Tapi gue liat sih di depan kamarnya dia kan, karena kamarnya dia samping kamar gue ya, masih ada sendalnya mereka gitu, cuma nggak berisik kayak dulu. Yang gue bikin video ini kan itu berisik banget, hamnya gitu. Sekarang bener-bener kayak
lo bahkan nggak bisa denger orang ngobrol. Emang kalaupun emang orang ngobrol tuh nggak akan kedengeran juga, maksudnya kayak udah kayak hening aja, kayak back to awal banget, kayak reset factory banget kayak gitu. Gue sih sebenarnya agak seneng, tapi di satu sisi gue agak ketar-ketir ya, ini sebenarnya apalagi yang direncanakan dan apalagi yang akan dikirimkan kayak gitu. So sebenarnya kalau buat teman-teman ada yang ngerti, coba lo kasih tau deh penjelasannya tuh kayak gimana.